Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Dwi Trianggraini dan rekan saya Nabila Zalia Rahma. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil percobaan dari mengirim data sensor suhu dan kelembapan menggunakan sensor DHT11 ke Firebase. Untuk percobaan pada kali ini memerlukan beberapa komponen, yang diantaranya pertama satu buah noda MCU ESP8266, satu buah kabel micro USB, dan satu buah sensor DHT11. Untuk percobaan kali ini diawali dengan pembuatan database terlebih dahulu pada web console database Firebase. Berikut merupakan penjelasannya. Untuk membuat database-nya, kita dapat membuka web Firebase console. Nah, untuk akunnya nanti akan akun default dari Google itu sendiri. Kemudian klik tambahkan project. Misalkan di sini masukkan mengukur suhu. Lalu klik lanjutkan. Jika sudah, klik lanjutkan lagi. Ini pilih akunnya default akun, kemudian buat project. Di web database dari Firebase ini nanti kita akan dapatkan token auth ataupun juga link dari database kita yang nantinya akan kita taruh di sketch atau codingan kita itu sendiri. Kemudian jika sudah selesai pembuatan project pada database-nya, maka klik lanjutkan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka tampilan seperti ini menandakan bahwa kita sudah berhasil membuat project. Karena tadi saya sudah membuat projectnya, jadi saya namakan project yang pertama yaitu test. Nah, jika sudah berhasil, lalu kita pergi ke real time database. Di sini merupakan tempat untuk database-nya. Kita lanjutkan dengan pembuatan sketch. Yang pertama yaitu memasukkan library Firebase untuk ESP8266. Kemudian kita menginkludkan library DHT dan library ESP8266 Wi-Fi dan mendefine atau menginisialisasi pin DHT yang digunakan, yaitu pin DHT5 yang terhubung dengan noda MCU ESP8266. Kemudian di sini untuk mengeset Firebase host-nya, Firebase host ini kita dapatkan dari project database kita. Maka kopikan link yang di sini pada bagian real database. Kemudian yang kedua ada Firebase auth. Firebase auth ini berupa token pada database yang telah kita buat. Untuk mendapatkannya bisa diklik menu setting, kemudian setelan project. Lalu pada akun layanan pilih nanti bagian rahasia database. Di rahasia database ini maka akan ditampilkan kode auth kita. Jika sudah klik tampilkan, maka copy pastekan saja ke bagian Firebase auth. Kemudian ini memasukkan nama dan password Wi-Fi yang digunakan. Kemudian di sini mendefine Firebase ESP8266 sebagai data objeknya. Lalu pada bagian void setup mengeset serial beginnya sebesar 115.200. Dan di sini nantinya akan printline DHT11 test. Jika sudah terkoneksi ke Wi-Fi, maka nanti akan ada tulisan connecting pada sermon. Lalu di sini connected with IP. Dan di sini merupakan Firebase host, Firebase auth, Firebase.reconnect Wi-Fi true. Kemudian pada bagian void sensor update ini berupa pembacaan temperatur ataupun kelembapan dengan kecepatan 250 milisecond. Lalu di sini mendeklarasikan float H sebagai untuk DHT untuk membaca kelembapan, float T di sini untuk membaca DHT membaca temperatur, dan float F itu untuk mengkonversi suhu temperatur ke Fahrenheit. Ini untuk mengecek failed dan exit early. If is non H, is non T, dan is non F. Serial println failed to read from DHT sensor dan return. Lalu di sini serial print ini nanti akan ditampilkan pada sermon seperti
humidity atau kelembapannya berapa, itu menggunakan tadi float H, kemudian temperatur menggunakan float T, dan float F ini untuk dari temperatur berupa Fahrenheit. Lalu di sini if firebase.setFloat firebase data firebase IoT temperatur. Serial print di sini nanti akan ditampilkan pada sermon, fast, type, dan iTag jika berhasil membaca temperatur ya. Else jika sensor tersebut tidak bisa membaca keadaan suhu ruangannya. Di sini sama, tapi ini berlaku untuk kelembapan dan lainnya. Dan perintah else jika mengalami fail. Lalu ditutup dengan void loop dan sensor update. Kemudian dilanjutkan dengan proses uploading sketch. Lalu setelah proses uploading selesai, kita dapat mengecek sermon. Di sini tadi terlihat proses outputnya connecting dan connected with IP. Dan juga untuk melihatnya jika tidak mau terlalu cepat, auto scroll bisa dimatikan. Ini merupakan tampilan di serial monitor. Lalu kita dapat mengeceknya pada database yang telah kita buat pada Firebase. Di sini kita pilih real time database. Pada bagian real time database ini terlihat sudah terbaca hasil output dari sensor, yaitu Firebase IoT, yang dimana menghasilkan kelembapan sebesar 69%, sama seperti yang ditampilkan oleh serial monitor, dan temperatur yang dihasilkan yaitu 30,6 derajat, sama seperti yang dihasilkan juga dengan serial monitor. Namun perbedaannya pada serial monitor ini tadi disetting bahwa ada pengkonversian suhu ke bagian Fahrenheit, namun itu hanya di bagian serial monitor saja. Jika di bagian real time database hanya menghasilkan hasil persen dari kelembapan dan suhu berupa Celcius. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.